الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tuan Guru Ustaz Suwardi. Saya Parjo Ustaz dari Tanjung Balai Karimun. Begini Ustaz, ah, selama dalam perjalanan ini saya ada kendala sedikit. Di saat berdiskusi, di saat bermuzakarah sesama teman jemaah, baik itu yang pemahamnya sudah satu guru, yaitu Tuan Guru Ustaz, bahkan ada pemahamannya berbeda guru. Tapi di situ kami tetap bermuzakarah tentang pemahaman ini Ustaz. Jadi kendalanya tuh begini Ustaz. Kita sudah pahami bahwa zat yang kosong itulah yang bernama Allah dan wujud itulah yang bernama Muhammad dan rahasia itulah yang bernama insan. Kan begitu. Jadi kalau misalnya wujud itu yang bernama Muhammad, itu kan wujud nyatanya Allah. Namun diri Allah itu yang mana begitu. Nah, jadi yang saya pahami diri Allah itulah yang kosong, yang tidak bisa disebut, tidak bisa dikaji lagi, yang tidak bisa dibayangkan lagi gitu Ustaz. Jadi kalau di dalam pemahaman rasa itu sudah paham itu Ustaz. Tapi untuk menyampaikan itu tidak mampu gitu untuk menyampaikan, untuk memberi paham kepada mereka begitu Ustaz. Jadi bagaimana praktek dalam kehidupan kita sehari-hari diri Allah yang kosong itu pada saat itu pun saya menyampaikan bahwa uh, apapun kehendak diri, irodat pada diri itulah irodatnya Allah. Sesuatu kehendak yang tidak bisa dipisahkan lagi antara kehendak Allah dengan kehendak diri. Sudah nggak bisa dipisahkan lagi itu Ustaz. Jadi pemahaman diri Allah itu yang kosong itu yang bagaimana gitu Ustaz. Mungkin gitu aja Ustaz untuk menambah pemahamannya gitu Ustaz. Sekian, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, bisa langsung dijawab pertanyaan dari Bapak Rio. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkhusus untuk Pak Aryo Ganteng. Allah sendiri menjelaskan tentang rahasia dirinya ini. Apa kata Allah? Huwal awalu wal akhiru wal zohir wal batin. Akulah Allah, diri yang awal, diri yang akhir, diri yang zohir, dan diri yang batin. Kalau Allah adalah satu-satunya, ya, yang tunggal ahad tiada berbilang, maka diri yang awal itu adalah dirinya. Kalau dia diri yang awal, diri yang akhir juga adalah dirinya. Kalau dia satu-satunya, maka diri yang zahir dan batin itu adalah dirinya. Makanya disimpulkan dalam pemahaman kajinya, Allah awal, Allah akhir, Allah zahir, dan Allah batin. Kenapa dikatakan Allah awal, akhir, zahir, dan batin? Karena dialah diri yang tunggal, diri yang ahad, diri yang esa, diri tidak ada yang lain selain pada dirinya. Itu mesti dipahami dulu, karena dia yang ada. Sekarang, berbedakah antara dirinya dengan wujudnya? Dalam penyampaiannya, ini tentu dibedakan. Karena kita akan menghantarkan tentang rahasia dirinya. Ya, ada dua sebutannya, namun dua sebutan itu hakikatnya adalah satu. Sekarang, mana yang diri Allah dan mana wujud diri Allah? Di dalam Al-Quran itu, dia menceritakan dirinya batin. Nah, batin itu, itulah dirinya. Batin itu maknanya, ya, tidak bisa disebut,
tidak bisa dikenal, tidak bisa diceritakan. Karena dirinya batin tidak bisa disebut, dikenal dan diceritakan, sebab dirinya itu benar-benar adalah kosong di dalam kehampaan, hampa di dalam ketiadaan. La sautun wala harpun. Tidak bisa disebut, tidak bisa diceritakan, tidak bisa dianalisa. Karena dia tidak bisa disebut, diceritakan dan dianalisa, disitulah letaknya dia bernama Allah. Jadi dia dikatakan Allah, tidak bisa disebut, tidak bisa diceritakan, tidak bisa dianalisa, yang membuat otak ini paning aku, itu Allah tuh. Disitulah disebut namanya batin. Nah, lalu bagaimana untuk mengenal yang batin tadi? Lihat, untuk mengenal yang batin, ya, maka yang batin tadi itu benar-benar zohir. Yang batin itu yang zohir. Bukan yang zohir itu yang wujud. Bukan yang zohir itu yang nyata. Yang wujud dan yang nyata itu bukan yang zohir. Yang wujud dan yang nyata itu adalah yang batin. Cuma sebutannya ketika dia ingin dikenal, maka dia menamai dirinya zohir. Itu bahasa yang bisa menghantarkan. Ketika dia ingin diceritakan, ingin dipahami tentang sejati dirinya, maka dia menamai dirinya dengan zohir. Itu artinya, kalau dibawa ke dalam paham tadi, dirinya adalah kosong. Lalu dirinya yang kosong tadi ingin dikenal, maka yang kosong itu menjadi wujud dia. Itu yang disebut namanya wujudullah. Allah dan wujudullah. Kalau Allah tak bisa dikenal, tak bisa diceritakan. Yang bisa kita kenal, yang bisa kita ceritakan ketika yang batin tadi, yang kosong tadi telah wujud dan telah nyata. Maka kalau yang kosong itu telah wujud dan yang nyata, yang wujud dan nyata itu, itulah sebenarnya diri yang kosong tadi. Kalau digunakan bahasa persamaannya, yang kosong itu adalah yang batin, bahwa yang wujud dan yang nyata itu, itulah wujud diri yang batin yang sebenar-benarnya. Makanya yang batin itulah yang zohir. Yang kosong itulah yang wujud. Namun dalam pemahamannya jangan dipisahkan Allah dengan wujudnya. Jangan dipisahkan Allah dengan yang zohirnya. Kalau dipisahkan itu dalam rangka penyampaian saja untuk membukakan paham. Kenapa? Karena dia cuma yang tunggal. Kalau dia cuma yang tunggal, yang batin adalah dia, yang zohir adalah dia. Cuma dalam penghantarkan kaji, untuk melihat yang batin, lihat kepada yang zohir. Karena nyatanya batin kena zohir, zohirnya yang zohir itu kena yang batin. Hakikat sebenarnya, dialah yang batin, dialah yang zohir. Nah, setelah paham kita dia yang zohir dan dia yang batin, jangan disebut juga dia itu zohir dan dia yang batin. Sebut sajalah namanya Allah. Bahkan kalau udah paham kita, jangan disebut Allah lagi. Diam sajalah di situ, cukup diimani dan disadari dengan iman yang kamil itu yang sebenar-benarnya. Nah, mungkin gitu memahaminya. Kalau diuraikan, mana dirinya? Yang dirinya itu yang kosong tuh. Kosong yang tidak bisa disebut, makanya dikatakan batin dia. Tapi dia ada, dia nyata. Ya, bukti dia ada, bukti dia nyata. Disitulah kita memandang kepada yang zohir. Yang zohir itu kenyataan diri yang batin. Satu contoh, ini untuk mengantarkan paham saja. Ustadz sekarang duduk di majelis, nampak sama Bapak Ibu Ustadz duduk nih. Pasti Ustadz ada nih. Ustadz wujud nih, Ustadz nyata, Ustadz terang nih. Beberapa menit ke depan, mungkin karena ada keperluan lagi yang lain Ustadz mungkin, Ustadz naik ke atas rumah di tangga. Pertanyaan Ustadz sama Bapak Ibu,
terus khusus kepada Pak Rio, ketika Ustadz naik ke atas tangga ke rumah, ya, tampak nggak diri Ustadz lagi? Tampak atau tidak Pak Rio? Kita lihat nggak diri Ustadz? Ya, Pak. Tidak. Walaupun diri Ustadz tidak terlihat dan tidak tampak, pertanyaan yang kedua, tapi diri Ustadz nyata nggak? Nah, Ah, walaupun diri Ustadz tidak terlihat, walaupun diri Ustadz tidak tampak karena Ustadz sudah naik ke atas, namun hati Bapak Ibu tetap meyakini Ustadz itu nyata, Ustadz itu wujud, Ustadz itu ada. Cuma wujud dan adanya tadi tidak terlihat lagi. Begitulah kita sebenarnya, walaupun Allah itu batin, tapi batinnya itu benar-benar wujud dan yang nyata. Karena yang batin itulah sebenarnya wujud, yang batin itu yang sebenar ada. Namun batinnya itu tidak bisa disebut, batinnya itu tidak bisa diceritakan sebelum yang batin itu menzohirkan akan dirinya. Setelah zohir dirinya, barulah bisa disebut di situ. Sekarang, mana yang disebut namanya wujud Allah itu yang mana? Mana yang dikatakan zohirnya Allah? Yang dikatakan wujud Allah atau zohirnya Allah itu, atau nyatanya Allah itu, ini yang disebut namanya dengan nur. Nur itulah sebenarnya yang disebut zohirnya Allah itu. Nur itu yang dikatakan namanya wujud Allah. Kalaulah nur itu yang disebut namanya zohirnya Allah, wujud Allah, siapa nama nur itu? Itu yang disebut namanya Muhammad. Kalau diberi nama. Kenapa? Karena nur itu tempat memandang nyatanya diri Allah. Karena nur itu tempat memandang nyatanya diri Allah, maka nur itu disebut wujudullah. Disebutlah namanya Muhammad tadi itu. Wujudullah itu disebut namanya Muhammad. Sekarang, siapa Muhammad? Siapa Allah? Jangan dipisahkan. Muhammad itu zahirnya Allah, sedangkan Allah itu batinnya Muhammad. Muhammad itu tubuhnya Allah, Allah itu ruhnya Muhammad. Muhammad itu bayang-bayangnya Allah, dan Allah itu adalah orang yang punya bayang-bayang. Allah itulah orang yang bercermin. Namun hakikat Allah dengan Muhammad itu tiada lain adalah Esa. Allah itu adalah zat, Muhammad itu adalah sifat. Jadi sifat dengan zat jangan dipisah ceraikan. Az-zatu wa sifatu wahid, zat dengan sifat itu adalah Esa di situ. Dalam penguraian ilmu, Allah itu diriku, Muhammad itu wujudku. Adam itu rupaku, insan itu rahasiaku. Itu dalam penyampaian ilmunya. Supaya duduk kita pemahamannya, ya. Ketika dia batin disebut Allah. Ketika dia zahir disebut namanya Muhammad. Ketika dia telah berbentuk disebut namanya Adam. Ketika ada sempurna bentuknya tadi disebut namanya dengan insan. Itu hakikat dalam penyampainya. Dalam bahasa makrifat, dirinya Allah, dirinya bernama Allah, wujudnya juga bernama Allah. Rupanya juga bernama Allah, rahasia juga bernama Allah. Itu bahasa marifatnya. Kan dia cuma yang ada. Kalau dia yang ada, maka dirinya disebut Allah, wujudnya juga disebut Allah. Makanya katakan wujudullah, tidak ada wujudul Muhammad, tidak ada. Wujudullah. Wujudnya bernama Allah, dirinya bernama Allah, rupanya bernama Allah, sedangkan rahasianya juga bernama Allah. Makanya dikatakan, wa khalaqa Adam kasuratihi, Adam itu diciptakan sesuai dengan gambaran rupa Allah tadi. Dan insan itu, khalaqal insan ala surati Rahman. Insan itu juga diciptakan sesuai dengan gambaran Ar-Rahman. Ar-Rahman itu juga Allah. Kalau kita mengambil pemahamannya dari sisi ma'rifatnya, Allah dirinya, Allah wujudnya, Allah rupanya, Allah rahasianya. Kalau diturunkan dia ke dalam bahasa hakikat, Allah nama dirinya, Muhammad nama wujud dirinya, Adam nama rupanya, insan nama rahasianya. Satu juga orangnya itu.
Jadi semua kajian kita, ya, atau teman kita, siapapun gurunya, tetap dia akan menghantarkan kepada Allahnya yang ahad. Yang menjadi persoalannya, metode, cara dalam penyampaiannya. Ada metodenya itu berputar-putar, dia dahulu ya ditelusurinya semuanya. Ada langsung saja jalannya jalan tol tadi. Makanya Nabi mengatakan dalam penyampaian ilmu ini khotibun nas ala qadri ukulihim. Sampaikanlah ilmu ketuhanan itu sesuai dengan kadar dan kemampuan seseorang. Karena kita ini nggak sama kadar kemampuan kita. Karena kita ini tidak sama kadar kemampuannya, maka disitulah kita memberikan pemahaman itu sesuaikan dengan takarannya. Kalau takarannya itu satu cangkir, berikanlah satu cangkir. Jangan takarannya satu cangkir lalu dikasih satu cerek, tumpah dia. Inilah maksud Nabi khotibun nas ala qadri ukulihim. Sampaikan ilmu itu sesuai dengan takarannya ilmunya. Namun hakikatnya, walaupun kita beri dia takarannya sesuai dengan pemahamannya, namun hakikatnya kita nanti akan beransur-ansur menghantarkan pemahaman itu kepada dirinya dengan pemahaman yang sempurna. Jadi kalau kita sudah berdiskusi, bermuzakarah di dalam kulima la ilaha illallah, insya Allah kita akan mencari kebenaran itu benar-benar di sisi Allah. Bukan kebenaran dalam halaqah kita, bukan kebenaran dalam mazhab kita, bukan dalam kebenaran dalam aliran dan kelompok kita. Tapi kebenaran adalah kebenaran yang dalam kulima la ilaha illallah. Tergantung pemahaman yang Allah berikan kepada diri kita. Ada pemahamannya tentang Allah itu duduknya di syariat. Ada pemahamannya tentang Allah itu duduknya di tarekat. Ada pemahamannya tentang Allah itu duduknya di hakikat dan ada pula pemahamannya tentang Allah itu duduknya di ma'rifat. Kalau dibahasakan contohnya begini. Orang syariat dia bertuhan kepada lafaz Allah. Orang syariat dia bertuhan kepada lafaz Allah, maka lafaz Allah itu yang diingatnya. Kalau orang terikat, ya, dia itu benar-benar bertuhan ya, kepada diri yang bernama Allah. Beda tuh. Kalau ada syariat dia bertuhan lafaz Allah, makanya yang diingat itu lafaz Allah. Huruf alif lam lam ha yang diingatnya. Nah, itu namanya bertuhan kepada lafaz Allah atau huruf Allah. Kalau diterikat, dia benar-benar mengingat diri yang bernama Allah. Jadi dirinya itu yang bernama Allah. Ya. Dirinya itu ya Allah. Nama dirinya tadi ya Allah. Nah, kalau di hakikat, dia benar-benar sudah menyaksikan diri yang bernama Allah itu. Nah, begitu cara pemahamannya tadi itu. Jadi semua pembicaraan kita akan menghantarkan kepada Tuhan. Cuma bagaimana kita berdiskusi sebenarnya Allah ajari kita. Apa kata Allah? Wa minan nasi mayak wa minan nasi mayjadilu fi sabilillah ya, bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Ada sebagian manusia ini dia bercerita tentang Allah, dia berdiskusi tentang Allah, dia berdebat tentang Allah, dia mengkaji tentang Allah wala hudan ya, bi ghairi ilmi wala hudan wala kitabim munir. Tidak dengan ilmu, tidak dengan petunjuk, tidak pula melalui kitab yang menerangi. Ini yang akan berbahaya. Jadi apapun yang kita diskusikan, diskusilah kita itu berdasarkan ilmu. Yang kedua, berdasarkan petunjuk. Yang ketiga, berdasarkan kitab yang menerangi. Itulah kitab nafsiyah sebenarnya. Nah, sebaliknya, antakulu alallah mala ta'lamun. Haram bagimu bercerita tentang Allah kalau kamu belum berilmu. Makanya ulama mengatakan al-ilmu qoblal qaul wal amal. Hendaklah kita lebih dahulu berilmu sebelum kita ini berkata, sebelum kita ini berbicara, sebelum kita ini berdiskusi dan bermuzakarah tentang Allah.
dan sebelum kita beramal kita sudah berilmu lebih dahulu. Supaya diskusi kita ini tidak terjadi namanya debat kusir, akan tetapi diskusi kita itu benar-benar mencari kebenaran di dalam kuliman la ilaha illallah. Nah, jadi semuanya itu Bapak Ibu, ya dengan siapapun kita berdiskusi, berdiskusilah kita mencari kebenaran di sisi Allah dalam kuliman la ilaha illallah. Apa kekurangan yang ada pada kita, maka kelebihan yang ada pada dirinya kita ambil. Apa kekurangan yang ada pada dirinya, ya, maka kelebihan yang ada pada kita dia akan ambil itu. Itulah saling melengkapi. Itulah makna bahasa adinuli nasihat. Agama itu saling menasihati. Jadi kita berdiskusi, jangan sampai terjadi diskusi debat kusir. Ingin mencari siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang tinggi, siapa yang rendah, siapa yang dalam, dan siapa yang dangkal. Kalau seperti itu kita diskusi nanti, ini akan mendatangkan namanya sifat ujub dan takbur tadi. Kalau bahasa Ustadz dalam bahasa kias nih Pak Rio, kalau Pak Rio paham. Sakete le bisa dilawikan daripada banyak nak bisa dilawikan lah. Apa maksudnya? Sakete bisa dilawikan. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sedikit tapi bisa dilautkan. Itu ke bahasa kias. Maknanya walaupun ilmu kita sedikit, secuil, kita baru dapat ilmu tentang sabar, tentang ikhlas, kita baru paham tentang tauhid di dalam afal, lalu kita amalkan ilmu yang sedikit tadi, itu maknanya ilmu yang sedikit tadi kalau kita amalkan, dia akan menjadi manfaat dan faedah buat diri kita. Dia akan menjadi rahmat dan penerang dia bagi siapapun. Kalau ilmu kita banyak, tidak bisa dilawikan, maka itu akan menjadi uzazil atau dajjal, bukan dajjul. Kalau dajjal itu dawa tuh. Banyak tidak bisa dilautkan, maksudnya begini. Kalau pengetahuan kita banyak, pemahaman kita banyak, tidak bisa dilautkan, tidak memberi manfaat bagi dirinya, tidak memberi faedah bagi dirinya, maka ketika itu ilmu yang banyak tadi akan menjadi uzazil bagi dirinya, akan menjadi dia sombong dan takbur. Nah, jadi dalam penyampaian gaji, biar sedikit tapi memberikan manfaat untuk orang banyak. Tapi kalau ilmunya banyak, tidak memberi manfaat bagi orang banyak dan dirinya, akan menjadi sombong dia. Ah, disitulah nanti akan membahayakan kalau orang berdiskusi ilmunya banyak, sehingga dia mengaku dia kalah debat, dia kalah bicara sama saya banyak dalil. Ah, ini yang akan menjadi ujub nanti. Ketika itu kita punya pandangan, karena keujuban tadi, ucapan kita menjadi rujukan bagi orang. Ucapan kita ini menjadi fatwa bagi orang. Ucapan kita ini menjadi hakim bagi seseorang. Kalaulah kita sudah dipandang oleh orang, ilmu kita sudah menjadi sandarannya, ilmu kita sudah menjadi rujukannya, ya. Ah, inilah yang akan mengakibatkan diri seseorang itu akan menjadi takbur dan ujub. Seolah-olah dia bisa dan mudah menggampang-gampangkan orang itu kafir dan neraka itu. Jadi neraka dan kafirnya seseorang itu karena dia ini akan berbahaya nanti. Padahal dia sendiri tidak tahu apakah dia surga atau neraka, dia pernah tahu. Jadi bahasanya dalam diskusi, kalau kita tidak tahu kita ini surga dan nerakanya, jangan kita menghakimi ilmu orang. Ah, pesan Nabi begini, man kasura ilmuhu qala inkaru. Barang siapa ilmunya tinggi, ilmunya dalam, wawasannya luas, dia telah mendapatkan ilmu laduni, ilmu dan ilmu kasab, qala inkaru. Sedikit kemungkinan bagi dirinya untuk membantah lawannya. Bahkan tidak ada dia membantah sama sekali. Kalau wawasannya dalam. Kenapa? Benar dalam syariatnya. Karena dia duduk di syariat. Benar dalam tarikatnya. Karena dia duduk di tarikat. Benar di hakikatnya karena dia duduknya di hakikat. Benar di makrifatnya karena duduk di makrifat. Jadi dia bisa memandang orang itu benar sesuai dengan makom-makomnya. Tapi kalau orang duduk di syariat, kemudian orang tarikat tentu mengatakan tidak benar. Kenapa? Dia mengukur di tarikatnya.
Orang hakikat, oh berarti di terikat ini belum benar, yang benar itu di hakikatnya. Tergantung sudut pandang kita dalam membaca hal ini. Yang penting, apapun yang kita bicarakan mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin mahabbah kita dengan Allah, semakin tahu kita bahwa diri kita nggak pernah ada. Barulah yang disebut namanya muzakarah, diskusi dalam kalimat la ilaha illallah. Sehingga diskusi kita tidak memunculkan namanya ujub dan takbur tadi itu. Betul-betul diskusi mencari kebenaran dalam kalimat la ilaha illallah. Karena Allah itulah akhir kesudahan hidup, Allah itulah asal mula jadinya di kita tadi itu. Jadi wajib bagi kita untuk mencari tahu lebih dekat lagi siapa Tuhan dan siapa kita sebenar-benarnya. Jadi masalah guru tidak ada masalahnya. Yang penting semua guru mesti mampu dan wajib menghantarkan jamaahnya usul kepada Tuhan. Nah, kalau bahasa tegasnya, kalau guru itu tidak mampu menghantarkan kita usul kepada Allah, bahasa tegasnya tinggalkan aja lah dia. Atau dalam bahasa pengajian, kalau ada suatu majelis tidak ada dia berbicara Allah di situ, lepaskan aja pengajian itu. Ini kan bahasa tegas bahasanya. Jadi kalau dia tidak bisa menghantarkan kita berjumpa Tuhan, tinggalkan aja guru tuh. Kalau pengajian itu tidak ada bicara tentang Allah, tinggalkan aja pengajian itu. Karena yang kita cari itu bagaimana kita ini bisa selamat kembali dan pulang kepada Tuhan. Oleh karena itu, mesti mereka membimbing dan menuntun kita untuk sampai kepada Allah. Bahkan dikatakan, apabila seseorang itu mampu menghantarkan dirimu untuk sampai kepada Allah, walaupun tempatnya jauh, datangilah dia, temuilah dia, walaupun kamu datang menemui dia itu dalam keadaan merangkak. Walaupun kita datang kepada guru itu dengan jalan merangkak, tapi dia mampu menghantarkan kita kepada Allah, datanglah itu. Walaupun kita merangkak, biarlah bersakit-sakit lebih dahulu, nanti bersenang-senang di kemudian. Tapi kalau guru itu tidak mampu menghantarkan kita untuk sampai kepada Allah, cari aja guru yang lain. Itu bahasa yang mudah, yang cepat kita menerima dan memahaminya, ya. Sehingga kita tidak menuding guru tadi. Yang penting seorang guru dia akan memberikan pemahaman sesuai dengan yang dia pahami, yang dia dapatkan pemahaman ilmunya. Jadi mungkin kita saja yang arif dan bijak dalam menyikapi dan setiap kita berguru. Tentu kita punya adab di sana. Mungkin itu Pak Rio, udah kemana-mana pembicaraan kita ini. Begini, Ustaz, satu lagi Ustaz. Ya, Uh, praktek pada diri. Bagaimana saya menyampaikan bagaimana bukti bahwa Allah semata-mata yang wujud, yang menjadi kehendak diri itulah kehendak Allah. Apa yang menjadi irodat diri itulah irodat Allah yang tidak bisa dipisahkan lagi. Dalam rasa tadi Ustaz, apakah pantas saya menyampaikan seperti itu Ustaz? oh iya. Di Jadi setiap Pak Rio sampaikan itu, biar cepat orang ngerti dan paham, tetap dialas dengan bahasa dalil di sana. Karena dalil itu penerang bagi dirinya, mengeluarkan kegelapan yang ada dalam hatinya. Disitulah Pak Rio katakan, la tataharrakun zaro ila bisnillah. Tidak bergerak benda sebesar zarah kalau tidak ada izin Allah di sana. Izin Allah itu maksudnya ya sama basar kalam ilmu kuda, iroda dan hayat. Karena diri kita tuh la haula wala quwata illa billah. Jadi bacakan dalil-dalil kul kulu min indillah, tiap segala sesuatu datang daripada diriku. Ma indakum yanfadu wa ma indallah baki. Apa yang ada pada dirimu itu hakikatnya binasa dan apa yang ada pada Allah itu ada abadi tadi itu. Jadi kalau Allah yang wujud, kalau Allah yang nyata, maka diri kita inilah sebut nyatanya diri Allah. Yang berkehendak itu Allah. Jadi kehendak manusia itu itulah nyatanya kehendak Allah yang sebenar-benarnya. Baru kita tahu
bahwa itu kehendak Allah yang sebenar-benarnya pada saat kita sudah memahami bahwa diri kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Tapi kalau diri kita masih ada, maka itu kehendak nafsu namanya. Jadi dalam bahasa namanya ilmu hakikat ini, kita katakan maunya kamu itulah nyatanya maunya Allah. Kita bisa bicara seperti itu karena kita mampu memandang Allah saja yang wujud dan Allah saja yang ada. Kita ini adalah nyatanya akan wujud diri Allah. Cuma dalam bahasa penyampaiannya tadi disesuaikan dengan pemahaman dan takaran orang yang menerimanya tadi itu. Ya, mungkin begitu arif dan bijaksana saja Pak Rio menyampaikannya. Karena penyampaian itu juga adalah berdasarkan anugerah Allah. Tak bisa dipaksakan. Orang mesti paham dengan waktu 1 jam, 2 jam, tak bisa. Itu yang sebut namanya cerita Tuhan. Makanya Allah bercerita begini. Walau sa'a rabbuka la amana man fil ardi kulhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minun. Kalau aku mau, kata Allah, maka seluruh manusia ini yang ada di muka bumi ini pasti dia beriman kepada aku. Pasti dia bisa mengenal aku, pasti dia bisa berjumpa, menyaksikan dan bertatap wajah dengan aku. Kalau aku mau, mudah bagi aku jadikan satu pikirannya, satu hatinya, satu rasanya, satu tujuannya. Karena akulah sebagai rahasia dirinya. Akan tetapi aku tidak mau, kata Allah. Karena aku ingin melihat kebesaran dan kesempurnaan diriku. Oleh karena itu kata Allah, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kenapa kamu bernafsu, berkehendak supaya mereka mampu mengenal aku? Karena ini adalah cerita dan sandiwara aku. Jadi ada orang yang yakin dan ada pula orang yang tidak yakin dengan apa yang kita sampaikan. Itu sebenarnya Allah belum memberikan petunjuk kepada dirinya sehingga dia tidak yakin dengan kebenaran yang disampaikan. Ya. Bagi orang yang diberi Allah hidayah petunjuk kepada dirinya, ya, walaupun dia tidak pandai merangkai kata, mengungkai kalimat, tapi dia yakin dengan isbatul yakin apa yang diterimanya itu. Disinilah Pak Rio mesti memahami dan kita semua juga mesti mengerti makom-makom kita ini. Ada makomnya pada awam. Yang pertama, kalau awam ini ya duduknya di taklid ini. Ya, apa yang disampaikan oleh ayah bunda, oleh guru, walaupun kita tidak pandai menyampaikannya, yakin sajalah kita atau awam tuh. Yang kedua namanya makom kalifatun nabi. Nah, ini mesti paham, bukan nabi ya, kalifatun nabi. Kalifatun nabi itu maksudnya dia mendapat petunjuk, ya, mendapat hidayah, mendapat kebenaran langsung daripada Allah, akan tetapi dia tidak punya umat. Dia tak pandai menyampaikannya, hanya bisa untuk dirinya, untuk anak-anak dan keluarganya. Itu disebut namanya kalifatun nabi. Dia dapat petunjuk, dapat hidayah, tetapi dia tidak punya visi misi. Dia tidak punya jemaah. Hanya untuk dirinya saja. Itu kalifatun nabi namanya. Naik lagi di atasnya, disebut namanya kalifatur rasul. Dia dapat petunjuk, dia dapat hidayah, ya. Lalu dia mampu menyampaikan hidayah petunjuk itu kepada orang banyak. Berarti sudah ada umatnya tuh. Itu disebut kalifatur rasul, bukan rasul, kalifatur rasul. Bedanya, kalau nabi dapat petunjuk untuk dirinya, kalau rasul dia dapat petunjuk untuk dirinya dan untuk orang lain. Dan bisa dia menyampaikan. Yang keempat atau terakhir namanya kalifatullah. Kalifatullah itu dia sudah bisa menyampaikan kebenaran tadi itu secara komprehensif. Jamaahnya itu ada jamaah yang zuhir dan ada pula jamaah yang batin. Itu kalifatullah namanya. Jadi dakwanya itu sudah masuk dalam 2 dimensi. Dimensi dunia, dimensi akhirat. Alam zuhir dan yang alam batin tadi itu. Itu namanya kalifatullah.
Begitu Pak pemahamannya Pak Rio tentang pemahaman kajian-kajian ini. Tetap kita bicarakan Allah di mana saja kita berada dengan teman dan sahabat supaya tempat itu menjadi taman-taman surga di sana. Mendatangkan keberkahan dan keridhaan tadi. Maka ada istilah bahasa Ustadz, ada namanya kaji duduk, ada pula kaji yang didudukkan. Kalau kaji duduk itu di mana duduk, di mana mengopi, di mana merokok, ngaji di situ itu kaji duduk namanya itu. Artinya tidak mesti di masjid, tidak mesti di majelis, di lapau pun jadi, ya asal duduk mengaji di situ. Itu namanya kaji duduk. Atau di mana duduk situ mengaji, di mana duduk di situ berdiskusi. Kalau kaji yang didudukkan, tentu kita beradab di sana, berzikir kita dahulu, kemudian kita buka pengajian dengan adab. Itu kaji yang didudukkan, tahu asal usulnya. Itu namanya kita di majelis. Itu kaji yang didudukkan. Jadi kaji duduk dan didudukkan. Mengajinya duduk, nak tagak roh, tapi didudukkan pahamnya tadi. Asal usulnya. Jadi kita mengerti asal usul ilmu itu yang sebenar-benarnya. Tapi apa yang disampaikan Pak Rio itu sudah benar sesuai dengan takarannya. Yang penting jangan kita ini merasa lebih tinggi daripada mereka. Nggak usah. Karena orang yang paham, orang yang mengerti itu, dia lebih banyak senyum saja di situ. Ya, karena dia tidak pernah mau menyalah-nyalahkan. Tapi sebaliknya kata Nabi, man qala ilmu kasurat tiraduhu. Siapa yang wawasannya pici, wawasannya dangkal, ilmunya sedikit, tidak mendapatkan ilmu laduni, maka dialah orang yang paling nyanyah, paling nyinyir, yang suka membantah, mengkafirkan dan menyesatkan karena kedangkalan dan kepicikan ilmunya. Kalau itu terjadi pada diri kita, ya, atau pada diri teman-teman kita, ya, disitulah kita mesti mampu mengambil hikmah dan iktibar. Di mana kita tidak boleh memponis seseorang. Kenapa? Karena mungkin karena ketinggian ilmunya kita tak mampu menjangkaunya. Sehingga kita tadi mengatakan ilmunya salah. Sebenarnya ilmunya tinggi betul. Tidak terjangkau dengan akal lagi di situ. Tidak bermain rasio di situ. Jadi orang yang paham, orang yang sudah mendapatkan ilmu hikmah, itulah kaji yang sebenar-benarnya. Seolah-olah dia mendapatkan emas satu bongkahan besar di situ. Tapi kalau orang yang tidak paham, ya, dibilangnya sesat nanti di situ. Inilah mesti dipahami tentang rahasia-rahasia itu. Kenapa? Ustadz katakan ada namanya ulama kasab, Hasan Al-Bisri namanya Bapak Ibu. Jadi Hasan Al-Bisri ini ketika dia duduk-duduk santai, datanglah seorang pemuda kepada dirinya. Dia mengadu nasibnya, wahai Tuan Guru, aku ini punya hutang Tuan Guru. Hutang ini tidak kunjung selesai, aku udah berjanji sama teman dan sahabat, itu bahasanya. Lalu tolong doakan aku Tuan Guru, biar aku dapat rezeki bisa melunasi hutang aku. Baiklah kata Tuan Guru tadi, yang bernama Hasan Al-Bisri. Lalu ketika itu nampaklah oleh Hasan Al-Bisri, ya, sebuah batu, batu kecil, ya, batu-batu kali atau batu-batu apa nama batu kerikil. Apa kata beliau? "Nah, coba kamu ambilkan itu batu-batu kali, batu kerikil itu ke sini." Ya. Digenggamnya batu itu, dikodimkannya, menjadilah batu permata. Ini ilmu payakun. Jadi batu permata. Apa kata Tuan Guru tadi? Kamu jual batu permata ini, ya. Nanti hasilnya dapat uang kamu lunasi utang kamu. Nah, baik Tuan Guru. Mulai dari habis sholat subuh, dia berdoa dan berjalan untuk menjual batu permata tadi. Dijualnya lah batu permata ini bukan tempat orang penjual batu permata. Dijualnya di kedai-kedai lapo-lapo kecil, orang jual sayur di situ dan sebagainya.
Tidak ada orang yang mau membelinya. Tak nonda orang belinya. Udah capek dia satu hari menjual batu ini, tapi tak ada orang yang pingin untuk membelinya. Balik dia lagi kepada gurunya. Wahai Tuan Guru, batu ini telah aku jual, tapi tak ada orang pingin belinya. Kamu jualnya di mana? Di pasar ikan, tempat orang lapau-lapau itu kecil-kecil. Ya, nggak ada orang yang beli. Ada apa-apa. Besok, habis sholat subuh, kamu pergi lagi jual batu ini. Tapi menjualnya jangan di tempat lapau-lapau kecil. Ya, juallah batu ini ke tempat batu permata. Ya. Kalau utang kamu itu 3 dinar, ya nanti juallah 3 dinar itu. Dijualnya lah, habis sholat subuh dia jual lagi, tapi dia menjual itu ke tempat orang yang menjual batu permata juga di situ. Lalu apa kata orang tadi? Kamu mau jual batumu itu? Iya. Berapa kamu jual? 3 dinar. Ya, biarlah aku beli 5 dinar. Kata orang batu permata. Dibelinya lah oleh orang batu permata tadi 5 dinar. Utangnya cuma 3 dinar. Dapat dia duit, lapor lagi kepada tuan gurunya. Nih tuan guru, batunya sudah terjual. Ya, berapa kamu jual? Saya jual 3 dinar, tapi dia minta 5 dinar. Apa kata gurunya? Kalau udah terjual batu permata itu dengan harga 5 dinar, ya, utang kamu kan 3 dinar. Yang 3 dinar bayarkan utangmu. Yang 2 dinar lagi ambil untuk kebutuhan kamu, untuk anak, istri dan keluarga. Lalu apa kata nasihat daripada gurunya tadi? Wahai anak muda, kenapa kamu pada hari pertama kamu jual batu permata tapi tak laku? Karena kamu menjualnya itu tidak tepat pada sasarannya. Kamu menjualnya itu kepada orang yang tidak pingin batu, yang tidak ada ilmu batu permata. Makanya dia tidak ada keinginan untuk membeli batu permata karena dia nggak ada ilmunya. Tapi kenapa kamu hari kedua jual batu permata itu ke tempat batu permata, lalu orang itu mau beli 5 dinar, padahal kamu jual 3 dinar, orang tuh mau beli 5 dinar. Karena orang batu permata tuh paham betul bahwa nilai batu permata yang kamu jual itu nilainya melebihi daripada 10 dinar. Menurut kamu, kamu udah untung itu 2 dinar, padahal menurut dia kamu tuh rugi. Kenapa? Dalam pandangan dia, batu ini bisa laku dijual 10 dinar. Makanya, karena dia tahu bahwa batu ini bisa laku di 10 dinar, dia mampu membeli batu kamu tuh 5 dinar. Menurut kamu, kamu udah dapat untung banyak, padahal kamu tuh rugi sebenarnya. Dari cerita Hasan Al-Basri ini, Al-Misri ini, Al-Bisri, ya, apa yang kita ambil ilmunya? Nah, kalaulah ilmu makrifat ini, ilmu tauhid, ilmu ketuhanan ini, kita sampaikan kepada seseorang yang mana seseorang itu tidak mengerti, tidak ada keinginan untuk belajar ilmu tauhid dan makrifat, maka mereka akan menolak ilmu ini. Dibilangnya kamu nanti sesat nih. Tapi ketika kamu sampaikan ilmu tauhid dan ilmu makrifat ini kepada orang bertauhid dan orang yang ingin belajar ilmu makrifat, maka ilmu yang kamu berikan itu lebih daripada emas berkilo-kilo itu. Ketika kamu antarkan ilmu makrifat, samalah artinya dia mendapatkan, ya, emas berkilo-kilo. Karena itulah yang dia cari selama ini dalam hal dia itu berguru dan menuntut. Bagi orang yang paham. Tapi bagi orang yang tidak mengerti, bagi orang yang tidak paham, diantarkan kepada orang syariat, dibilangnya sesat. Karena dia tidak ada keinginan untuk mempelajari itu. Tak ada kehendaknya untuk belajar itu. Belum dapat pahamnya. Makanya dia tidak ingin mendengarkan sesat itu. Tapi kalau ilmu ini diantarkan kepada orang ilmu tauhid dan ilmu ma'rifat, itu lebih dia mendapatkan emas berkilo-kilo. Karena memang itu yang dicarinya selama ini. Inilah kias dari bahasa batu tadi itu.
Jadi yang penting apapun yang kita kaji, apapun yang kita pelajari, jangan sampai kita berenang di kulit air. Itu aja mungkin nasihat Ustaz. Berenang di kulit air itu namanya Pak Rio. Berenang di kulit air itu gini maksudnya. Ada seseorang belajar ilmu makrifat ya tentang ketuhanan hanya sebatas menterjemahkan bahasa Arab, membaca bahasa-bahasa buku. Allah yang dia pahami, Allah yang dia ceritakan, dia sendiri belum melihat dan menyaksikan Allah itu. Bahasanya, dia mampu berenang dari pulau ke pulau, tetapi dia tidak pernah mendapatkan mutiara yang ada di lautan itu. Berenang dia bisa tuh dari pulau ke situ, bisa dia berenang. Tapi dia tidak pernah mendapatkan mutiara yang ada di dasar laut itu. Ini namanya orang yang berenang di kulit air. Dia bercerita ketuhanan, dia bercerita tentang makrifat, tapi Allah yang diceritakannya itu dia sendiri belum menemuinya. Hanya sebatas dalil-dalil saja. Padahal al-ismu wal musamma wahid, nama dengan dia punya nama itu Esa. Disebut meja ini dia, disebut AP ini, disebut tisu ini dia, disebut mic ini. Tapi kalau orang yang berenang di kulit air, dia bercerita Allah, tapi dia tidak berilmu tentang Allah, dia tidak mendapat petunjuk tentang Allah, dia tidak punya kitab tentang Allah, kitab nafsiyah tadi, maka ketika ditanyakan kepada dia, yang mana yang Allah tuh guru, maka di situ dia nggak bisa menjawabnya. Paling dia pasang badan, oh itu tak boleh ceritakan tuh, itu ilmu rahasia tuh. Nah, inilah orang yang pasang badan namanya. Makanya Allah bilang, wa minan nasi mayyujadilu fillahi bi ghairil ilmin wala hudan wala kitabim munir. Ada sebahagian daripada manusia, dia bermuzakarah, dia berdebat tentang Allah, dia bercerita tentang Allah, tapi dia bercerita tentang Allah itu bi ghairil ilmin, tidak punya ilmu, wala hudan, tidak berdasarkan petunjuk, wala kitabim munir, tidak pula berdasarkan kitab yang nyata diri ini. Maka omongan dia itu adalah omong kosong saja. Itu yang Ustaz maksud mereka itu berenang di kulit air. Oh kalau belajar udah kemana-mana ada tuh dah. Udah di Timur Tengah, udah Yaman, udah Hadramaut, kemana-mana ada tuh dah titel, udah tinggi. Tapi ditanya ya Allah itu yang mana? Nggak bisa dia menjawab itu. Ini yang payahnya. Itu berenang di kulit air namanya itu. Takicu di Nantarang. Gitu Pak Ria pemahamannya ya. Ah. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله